Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Ibu Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Yetekun, yang kami hormati Bapak Satgas Pos Ninati, yang kami hormati awak media, dan yang kami hormati Bapak Ibu serta saudara-saudara yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan hadir Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka pengukuran bayi balita dan publikasi stunting di Kampung Yetekun. Adapun susunan acara yang akan kita lewati pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua doa, yang ketiga arahan dari Kabid Kesmas yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Mary, dan yang ketiga pengukuran balita, kemudian yang terakhir istirahat penutup. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu doa. Kepada Ibu Ruth kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan berdoa menurut agama dan keyakinan saya, yaitu Kristen, Protestan, dan yang beragama lain mohon menyesuaikan. Kita berdoa mulai. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala kemurahan-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, mohon Tuhan turut campur tangan, mulai dari awal pertengahan hingga berakhir, biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu arahan dari Kabid Kesmas. Kepada Ibu Mary kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin Bapak Kepala Kampung, yang terhormat Bapak Kepala Kampung atau yang diwakili Bapak dan Pos Minati yang kami hormati, dengan rekan-rekan, teman-teman adik-adik dari Puskesmas Minati, Bapak Ibu yang hadir saat ini. Mungkin izin saya berdiri. Jadi baik, mungkin ibu-ibu bertanya kenapa hari ini kami harus dikumpulkan. Padahal kami ini sudah posyandu. Jadi kami Dinas Kesehatan diberikan tugas untuk ada pengukuran. Jadi apa yang kemarin teman-teman petugas kesehatan dari Puskesmas melakukan posyandu, di situ mereka ada mengukur. Ibu-ibu, anak-anaknya diukur di meja situ. Ada ukur? Oke, baik. Jadi dari situ kami akan mengukur ulang, karena besok kami akan pertemuan dengan tim di kabupaten. Jadi ini kami terkait dengan Bapak Kepala Kampung izin bahwa tahun ini mulai dari tahun 2021 2022 bahwa Yetekun masuk di dalam kategori lokus stunting. Lokus stunting itu artinya bahwa kita punya anak-anak yang 0 sampai 5 tahun, ada yang tinggi badannya tidak sesuai dengan ukuran yang normal. Jadi sehingga di sini jadi lokus stunting. Jadi lewat lokus stunting ini, jadi mungkin saya jelaskan sedikit tentang stunting. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Mungkin petugas-petugas juga sudah menyampaikan bahwa ada namanya stunting. Ada yang tahu stunting itu apa? Namanya cantik ya, stunting. Tidak tahu, saya juga tidak tahu dulu itu apa itu stunting, itu tidak pernah dengar. Bapak Kepala Kampung sudah pernah dengar stunting? Dengar. Bahkan dari DPMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dengan Bapak Kepala Kampung sudah menunjuk satu kader yang namanya kader KPM, kader pembangunan manusia. Itu biasanya di kampung itu dikatakan kader stunting. Ada tidak di Yetekun? Oke, belum ada ya. Karena kami sering pertemuan di kabupaten itu bahwa semua kampung 20 distrik 112 kampung ini
itu sudah ada. Nanti kami akan pertemuan besok kami sampaikan. Jadi mungkin Bapak Ibu bahwa stunting ini adalah di mana keadaan anak yang lahir itu tidak langsung ketahuan bahwa anak ini dikatakan stunting, tapi setelah 2 tahun ya baru ketahuan bahwa anak stunting. Stunting ini anak pendek dari umurnya. Jadi ibaratkan ya, ini anak 2 ini coba berdiri 2 ini berarti umur yang sama tapi yang satu pendek. Itu yang pendek itu yang namanya stunting. Karena apa? Pemerintah mulai dari presiden perintahkan semua jajaran mulai dari, jadi stunting ini langsung pengawasan di bawah Kementerian Dalam Negeri, bukan Kementerian Kesehatan, tapi langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jadi Bapak Presiden sudah keluarkan peraturan nomor 72 tahun 2021 bahwa harus percepatan stunting. Jadi di dalamnya ketuanya adalah Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Sekda, Bapak Dandim, Bapak Kapolres itu ada di dalam stunting ini. Jadi tim stunting untuk percepatan ini. Kemudian di dalamnya itu juga ada bapak-bapak kepala kampung terkait dengan kegiatan yang ada di kampung. Jadi bukan hanya di kampung tetapi juga kantor-kantor. Jadi ketika dibilang stunting berarti itu jadi masalah untuk kita semua. Kenapa ya jadi masalah? Karena ketika anak-anak ini jadi stunting, nantinya dia pertumbuhan terlambat. Berarti lain-lain juga akan terlambat semua. Nanti dia akan sekolah. Jadi pendidikan juga nanti diukur. Anak yang stunting ini kalau dia sekolah, dia tidak sama dengan anak yang normal itu. Jadi bagaimana kita, padahal masalahnya ada di mana? Itu hanya masalah gizi. Jadi ketika ibu-ibu pada saat hamil tidak makan yang baik atau makannya bergizi, kalau dulu biasa dikatakan bahwa makanan 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang tidak dikatakan begitu. Makanan yang berimbang, beragam, bergizi dan aman. Jadi tidak perlu yang mahal-mahal Bapak kepala kampung, tetapi makanan yang ada di lingkungan kita. Ada sagu tidak di sini? Ada. Itu namanya mengandung sama dengan beras ini, kan ada bawah beras ini. Itu dia punya nilai sama. Kemudian ada sayur tidak di sini? Ada. Di sini orang rajin begitu. Sayur banyak. Terus ada ikan tidak di sini? Ada. Ikan dari mana? Dari kali. Ada yang bikin kolam. So, ada kolam di sini, Bapak Kepala. Ada. Nah, jadi ini nanti juga dari pertanian akan turun melihat koyor. Karena ada pertanian, peternakan, apalagi itu, peternakan, perikanan, jadi itu. Terus ada juga penduduknya di situ. Jadi kami berharap bahwa kita punya anak-anak ini yang mulai dari ibu-ibu hamil ya, karena Bapak tidak mungkin ini, tetapi ibu-ibu yang menjadi apa nih? Menjadi pabrik ya, betul kan tidak? Kita perempuan ini jadi pabrik untuk kita punya generasi penerus, atau biasa kita bicara itu sumber daya manusia. Bagaimana kita punya sumber daya ini bisa berkualitas dan berdaya saing. Jadi bisa. Nah itu jelas harus kerjanya berat, mulai pemberian gizi, mulai dari sekarang kita sasaran mulai dari anak remaja putri. Jadi puskesmas sekarang ada kasih vitamin untuk anak remaja tambah darah. Jadi itu salah satu kegiatannya itu supaya kita punya anak-anak remaja ini kita persiapkan, jangan sampai ketika dia jadi seorang ibu dia jadi kurang gizi. Jadi ketika ibu hamil berarti harus perhatikan gizi karena untuk pertumbuhan perkembangan anak yang dikandungnya sampai dengan anak umur 2 tahun. Itulah fondasi untuk kita sumber daya manusia. Jadi tidak panjang lebar. Karena apa? Di situ biasanya dikatakan generasi emas. Jadi sama dengan balai kampung ini bertahan berapa lama nih Bapak? Kalau kita rawat mereka puluhan tahun kan? Jadi sama dengan kita manusia, kalau kita memberikan gizi yang baik, itu berarti fondasi untuk kita punya sumber daya manusia ke depan. Kalau kita lihat dari nanti ini kita punya
pejabat-pejabat paling banyak. Jadi itulah yang diharapkan bahwa jangan sampai kita punya anak-anak ini justru menurun, tetapi dia harus lebih berkembang, lebih meningkat. Bagaimana setiap ibu-ibu, setiap keluarga harus mempersiapkan sumber daya manusia lewat pemberian gizi. Gizi itu tidak usah normal, yang ada di lingkungan kita. Jadi ada pemanfaatan pekarangan, semua sudah dimanfaatkan ya pekarangan. Nah, selain itu buah, itu kan buah yang terkenal dari milik tanah sampai ke Ninati itu kan durian. Tetapi itu kan harus terbatas, apalagi ibu hamil tidak boleh terlalu makan banyak. Tetapi yang lain, buah-buah yang lain itu yang penting. Ada jeruk, pepaya dan lain sebagainya. Jadi kemudian mama-mama harus makan yang namanya protein. Mengandung protein itu ada dua sumbernya. Ada dari hewan dan ada dari tumbuh-tumbuhan nabati. Yaitu dari tumbuhan itu kacang-kacangan. Ada kacang panjang di sini tidak? Banyak. Banyak. Pak. Tapi mama-mama makan kan tidak saat hamil. Lagi makan sayur ya. Ikan. Ikan agak susah. Ada, bahkan yang saya lihat di sini, bahkan yang mas-mas biasa Sumbawa ini di sini ya, mau itu jualan di sini. Ada tempe mereka jual itu juga di dalamnya tempe tahu. Selain ikan, telur banyak. Ada pelihara ayam kampung toh. Terus telurnya ada ibu-ibu makan atau tidak? Karena makan. Kita makan telur toh. Ibu-ibu, pada saat hamil ini kita tidak apa-apa, kita pelan-pelan supaya ini. Bapak-bapak biasa hanya membantu cari makan, tapi yang punya potensi atau punya pekerjaan berat mempersiapkan generasi penerus ini ibu-ibu toh. Ya. Tapi harus dibawa pemantauan bapak-bapak. Ini mama ini hamil, jangan sampai bapak-bapak jadi ini kan persiapkan generasi ini. Jadi bapak harus dukung, jadi makan, ya toh. Bantu mama-mama, jangan suruh mama-mama pikul-pikul yang berat-berat kalau hamil. Masih kan mama-mama, jujur saja. Oh, bapak yang jawab. Jadi maksudnya dari bapak-bapak sayang generasi penerus. Mungkin kalau mama mungkin waktu pacaran baru sayang, tapi kalau sudah punya anak biasanya sudah tidak sayang. Betul kan tidak? Betul. Tapi justru itu kita harus saling baku sayang untuk mempersiapkan kita generasi penerus ini. Bapak paham apa? Yetan. Bapak punya anak-anak Yetan, supaya Yetan ini berkembang ke depan harus mempersiapkan Yetan yang baru-baru ini, supaya Yetan ini jangan sampai putus dan harus menjadi Yetan di mana-mana ada jadi pemimpin, itu yang maksudnya begitu. Jadi generasi penerus ini bagaimana kita mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan. Pernah dengar 1000 hari pertama kehidupan? Ibu hamil 9 bulan, ya toh? 1 bulan 30 hari dikali 9 berapa? Berapa itu? Berapa? Dari kapus. Puskesmas 270 hari ditambah 1 tahun 365 hari dikali 2 berarti 730 hari. Jadinya 1000 hari. Jadi hanya 1000 hari ini mempersiapkan kita generasi penerus memberikan gizi. Kenapa mulai dari dalam kandungan? Karena perkembangan otak itu sampai anak lahir kalau bagus kita mama-mama makan yang sesuai, ada makan sagu, ada makan sayur, ada makan ikan atau telur, ada makan buah, minum air yang sudah dimasak. Berarti itu nanti berharap bahwa pertumbuhan otak anak kita dia bagus sampai lahir anak sudah 50%. Berarti setengah dari perkembangan otak, bukan besarnya otak ya Bapak, ibu-ibu, tapi isinya ini. Bapak-bapak biasa berburu kalau bela ini awalnya. Biasanya kepala itu mohon maaf yang muslim ya, kalau kita bela kepala babi itu dia otak dalam warna apa? Putih toh? Beda tidak dengan manusia punya? Sama. Nah, jadi yang putih itu kan lembek ini. Jadi kenapa gerak supaya melindungi kita punya otak ini yang lembek itu supaya jangan
Jadi yang kenapa? Jadi mulai ibu-ibu makan yang bergizi supaya pertumbuhan otak anak ini sampai lahir sudah terbentuk 50%. Kemudian begitu lahir, mama-mama sudah melahirkan di puskesmas atau belum ini? Jadi Bapak Kepala Kampung, aturan pemerintah bahwa mama-mama ini setiap yang kenapa? Ada rajin periksa hamil nih, kasih vitamin, tiap hari harus kasih vitamin supaya tambah dengan karena ini dibutuhkan dua orang ini antara mama dan anak itu berjalan. Jadi dikasihlah vitamin oleh bidan-bidan di puskesmas. Setelah ibu mau melahirkan harus bawa diri ke puskesmas. Kenapa dia harus ditolong oleh petugas? Karena di situ kalau ada gangguan segera ditangani. Salah satunya mama-mama pinggul kita keras sekali lem begini. Keras ya, kita pinggul ini keras. Supaya ketika anak kepala lewat itu kan benturan-benturan itu. Jadi ibarat ini ada lorong ini, kita paksa barang keluar ini, itu dia terjadi benturan. Benturan itu terjadi perdarahan sedikit di otak itu. Jadi kepala jalan ini kan anak otak kepalanya pada saat lahir dia belum sekeras yang kita orang tua masih kalian itu. Jadi ketika dia lewat pintu itu terjadi benturan-benturan, akhirnya terjadi perdarahan dalam otak anak yang tadinya suka makan bagus-bagus, tapi karena melahirkan biasa mama tidak tahan, tuh saya juga mama. Jadi kalau kita melahirkan kan biasa tidak tahan, harus kayaknya mau cepat-cepat, padahal ini kepala benturan-benturan lewat pintu kita punya panggul. Supaya begitu lahir, bidan-bidan nanti akan suntik namanya vitamin K. Vitamin K tujuannya untuk mencegah perdarahan yang ada di otak anak kita tadi yang lewat pintu itu. Jadi kalau mama-mama tidak ditolong berarti kalau sudah di dalam mungkin tidak kelihatan di luar ya, tidak kelihatan di kepala bahwa oh ini ada benjol. Bahkan anak-anak kalau baru lahir kan biasa kepala panjang begitu. Padahal itulah benturan itu yang harus diatasi. Jadi harus disuntik anak itu. Jadi jangan sampai bapak-bapak, wah ini anak baru lahir sudah suntik. Itu supaya mengobati yang tadi luka itu, artinya begitu. Suntik supaya mencegah perdarahan yang ada dalam otak tidak kelihatan. Begitu. Setelah itu, mama-mama tidak boleh kasih lagi langsung. Kami ada bawa SGM ini. Tapi mama-mama yang harus makan yang banyak karena ini sudah dibutuhkan air susu ibu, ya toh. Jadi usahakan kasih minum anak itu ASI selama berapa bulan ibu-ibu? Dari puskesmas berapa biasa kasih penyuluhan ke tidak? Saya tidak minta puskesmas yang jawab. Saya minta mama-mama yang jawab ini. Mama kasih itu suster-suster biasa kasih penyuluhan. Anak harus kasih susu sampai 6 bulan. Nah, karena itu perkembangannya itu tidak boleh kasih yang keras-keras dulu karena dia punya perut ini atau usus itu harus menyesuaikan sampai 6 bulan. Tidak boleh lagi cuma kasih ASI tapi harus diberikan susu kecuali air susunya ibu memang kurang, sudah makan sayur banyak-banyak tapi tetap kurang, apa boleh buat? Harus ditambah, ya, supaya pertumbuhan anak. Jangan juga kita paksakan bahwa ini air susu, supaya usaha makan yang banyak, sayur yang banyak, tapi air susu tetap sedikit. Itu juga nanti dipantau oleh petugas kesehatan, bahwa oh ya memang dia perlu diberikan susu tambahan karena tidak terpenuhi dia punya air susu dari rumah. Begitu. Setelah 6 bulan, anak-anak wajib diberikan makanan tambahan. Itulah bagaimana supaya ibu PKK. Jadi ibu PKK ini saya juga duduk di PKK Bapak. Saya ketua Komite 4 tentang kesehatan di PKK. Jadi Bapak kepala kampung otomatis jadi ketua PKK kampung. Jadi itu nanti sama-sama kader bagaimana pemanfaatan pekarangan di Pokja 3 itu pemanfaatan pekarangan. Kalau ada keluhan-keluhan nanti disampaikan supaya dari pertanian, dari ketahanan pangan juga akan berperan di sini. Jadi bukan kami kesehatan biasanya dampak, biasanya setelah pendek baru kita tahu, setelah sakit baru kita tahu. Tapi untuk dasar itu adalah di Bapak Ibu punya peranan begitu. Kan kalau Bapak sehat, Mama sehat, anak-anak sakit
pernah cari kesehatan atau tidak? Pasti tidak pernah, kecuali datang posyandu. Kemudian yang berikut Bapak, posyandu ini, menurut ibu-ibu ini posyandu siapa punya? Bapak sendiri posyandu siapa punya? Lalu kami punya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan itu, kita terima. Jadi posyandu ini kampung punya, masyarakat punya. Jadi dibentuk oleh kampung. Kemudian kadernya dari siapa Bapak? Dari masyarakat itu sendiri. Cuma saya dengar bahwa di sini kader tidak ada. Cuma satu saja. Jadi aturan supaya kita punya posyandu ini naik kelas ini. Biasa kalau di sekolah itu kan biasa dari kelas 1 naik kelas 2. Supaya kita punya posyandu naik kelas, namanya posyandu aktif, harus punya kader 5. Nanti Bapak sampaikan lagi kepada teman-teman di kampung bahwa kita harus, karena itu SK kepala kampung. Jadi itu kader posyandu wajib 5. Bapak itu sudah aturan. Nah, kemudian di luar kader KPM ini. Kemudian ada yang biasa kalau kesehatan lagi ada kader malaria lagi. Tetapi yang namanya kader posyandu wajib ada 5 supaya kita salah satu untuk kasih naik kelas posyandu kita. Nah, kemudian berita baiknya untuk YTT pun bahwa tahun ini berarti sudah ada peningkatan. Kita punya anak yang tadinya mungkin stunting agak banyak, dia sudah menurun tahun ini. Berarti tahun depan sudah tidak jadi lokus stunting. Dia bergeser lagi ke ujung kampung sana, di kampung Timka. Jadi berarti, tetapi bukan berarti Bapak ini tidak jadi lokus. Bapak tidak ini harus memperhatikan anak-anak. Ini tidak boleh ada lagi yang namanya stunting. Supaya kita punya generasi penerus ini bagus. Jadi itulah maksud tujuan kami. Kenapa hari ini kami harus mengumpulkan kembali? Karena kemarin posyandu dari puskesmas, sekarang kami harus mengecek kembali apakah yang kemarin diukur oleh petugas kesehatan dari puskesmas itu sesuai dengan yang hari ini kami akan ukur. Ya, jadi mungkin agak lambat. Saya pikir bahwa ini karena kami besok akan rapat di kabupaten. Jadi data yang kami hari ini pastikan bahwa itu yang nantinya kami serahkan untuk petugas di sana, kasih masuk di namanya aplikasi EPPGM. Di situ bukan orang puskesmas saja atau orang kesehatan yang baca, tetapi sampai di Kementerian Dalam Negeri akan baca itu. Jadi begitu puskesmas sisi itu langsung mereka buka bahwa oh yo di YTT pun sekian yang stunting, oh sudah menurun. Jadi kita tidak bisa tipu-tipu lagi kayak dulu ya. Mungkin kami hanya catatan, sekarang itu sudah pakai aplikasi. Jadi itu begitu kita isi, semua orang akan baca. Jadi besok kami akan kumpul. Jadi termasuk nama-nama yang ada stunting besok akan kami bagi. Jadi tidak ada lagi bahwa ini barang rahasia. Bukan hanya orang kesehatan yang tahu. Jadi nama-nama, jadi termasuk kepala keluarga siapa, nama mama siapa, anak siapa yang terkait dengan kasus stunting, kami akan serahkan ke tim. Jadi di situ diserahkan untuk semua OPD atau kantor-kantor yang terkait di situ bahwa oh ya nanti dilihat juga dari dana kampung. Jadi tahun depan Bapak nanti akan dievaluasi. Umpamanya dari keluarganya Bapak ada yang stunting, nanti akan dilihat dari PU. Ini masalahnya apa, rumahnya bagaimana dan lain sebagainya. Kemudian dari ketahanan pangan dilihat kira-kira di sana bagaimana pemanfaatan pekarangannya. Dari pertanian juga dilihat, perkebunan, peternakan. Kemudian dari DPMK juga dilihat. Dan terakhir kampung harus dilihat dari dana yang diperuntukkan, karena ada di situ juga ada bagian bagaimana untuk menurunkan stunting. Lihat kampung bikin apa, kesehatan bikin apa dengan anak ini yang begitu. Jadi mungkin itu Bapak Ibu informasi bahwa ini tidak bermain-bermain lagi, bahwa ini betul-betul dilihat supaya kita punya generasi penerus ini betul-betul yang namanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Bagaimana dia mampu bersaing ke depan. Makanya selain kesehatan di sini, Bapak punya tugas juga harus memantau juga macam pendidikan, karena setelah dia sehat dia harus sekolah. Jadi ada PAUD, ya toh, PAUD, TK dan selanjutnya supaya
biasanya kalau pendidikan tidak jalan baik atau anak-anak tidak mau sekolah itu juga sama dengan semua harus terkait. Jadi anak dalam kandungan diperhatikan gizinya, lahir, diperhatikan pertumbuhan perkembangannya, setelah itu dia harus sekolah. Jadi itu bapak-bapak, mama-mama juga harus memantau anak-anak. Ya, mungkin itu yang terkait dengan kehadiran kami hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kampung yang sudah mengumpulkan masyarakat di hari ini, dan kami juga bawa dari Bapak dari Kominfo untuk meliput kegiatan hari ini. Bapak nanti dilihat bahwa di sini ada peran serta masyarakat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak posyandu itu adalah peran serta masyarakat. Diharapkan setiap ada posyandu semua harus ada di situ. Jadi itu namanya posyandu, bukan orang kesehatan di situ. Orang kesehatan membantu di situ, tetapi pos pelayanan terpadu. Jadi di situ ada PKK-nya, ada kesehatannya, ada penyuluh yang lain, atau dari gereja. Silakan pakailah wadah itu untuk menyampaikan mungkin hal-hal yang disampaikan kepada kita punya masyarakat tentang pelayanan terpadu yang ada di situ. Mungkin itu Bapak, sekian dan terima kasih. Dan kami akan lanjut mengukur anak. Setelah itu nanti kami akan bagi-bagi untuk anak-anak yang ada. Jadi bukan untuk Bapak Ibu ya, untuk anak-anak. Jadi mungkin agak lama hari ini, tapi kami harapkan bahwa Bapak Ibu ya bisa ikut kegiatan ini sampai selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, kau diucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Kesmas atas arahan dan petunjuk untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran, dan nanti skemanya itu akan dipanggil namanya. Ya, dipanggil satu-satu untuk melakukan pengukuran. Ya, jadi anak-anak yang hadir saat ini akan dipanggil satu-satu. Ya, dipanggil satu-satu untuk dilakukan pengukuran. Mungkin begitu saja, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin kami ingin pinjam mejanya untuk mengukur anak. Terima kasih. Tidur saja. Mari.
Inati. Satu keluarga yang punya anak 3 nanti lapor di petugas kami. Sekian.
atas kunjungan yang kami bersama-sama berkumpul di balai kampung Itetpun yang memberikan pemahaman, pengertian yang memang kami sangat harapkan. Karena memang sementara ini kita yang punya kekurangan. Yang kami minta terima kasih banyak atas saran, dukungan, pelayanan yang luar biasa untuk kami memahami dan peningkatan untuk masa depan kita.